Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Pada video kali ini, saya kedatangan sebuah stabilizer merek Brica B-Steady Pro dengan keluhan mati total. Kata pemiliknya, ini terjadi saat digunakan. Pada saat itu, bagian bodinya terasa panas, lalu ketika mau dipakai, sudah tidak hidup lagi. Oke, langsung saja kita bongkar untuk melihat bagian mana yang bermasalah. Pertama, kita harus membuka dulu stiker yang menutupi baut-bautnya. Di balik stiker ini ada dua baut yang bisa kita lepaskan setelah stiker ini terlepas. Lepaskan stikernya secara hati-hati supaya tidak membuat goresan terhadap bodinya. Nah, setelah stikernya terlepas, kita bisa melihat baut yang harus kita lepaskan. Setelah itu, ada dua baut lagi di bagian depan yang harus dilepaskan juga. Ya, sebelumnya untuk bagian atasnya sudah saya lepaskan bautnya, karena sangat jelas terlihat dan mudah untuk melepaskannya. Untuk membuka dua baut bagian depan, kita harus membuka lagi stiker pada panel ini. Lepaskan stikernya secara perlahan, karena stiker ini memakai lem double tip. Setelah stiker ini lepas, barulah kita bisa melepas kedua baut yang terpasang di sini. Kemudian dengan hati-hati, kini saatnya kita congkel casing bagian atas ini. Karena casing ini memakai metode cakup, sehingga terpaksa kita harus mencongkelnya, meskipun seluruh bautnya sudah terlepas. Nah, ini baterainya tadi sudah sempat saya tes pertama kali dan tidak mengeluarkan tegangan sama sekali. Dan ternyata ini tegangannya sudah under voltage, sehingga rangkaiannya sudah memutus tegangan keluarannya. Tadi sempat saya charge menggunakan charger eksternal, sehingga kini tegangannya sudah mencapai batas rangkaian untuk mengaktifkan keluaran. Setelah itu, kita akan coba lakukan pengecasan, karena sebelumnya, sebelum dibongkar, ketika dilakukan pengecasan, keadaannya mati total, indikator pun tidak menyala sama sekali. Nah, sekarang setelah baterai dapat mengeluarkan tegangan, sepertinya ada tanda-tanda kehidupan, ditandai dengan lampu indikator charger menyala meskipun redup. Ini menandakan adanya kendala pada rangkaiannya. Untuk itu, marilah kita cari penyebabnya. Pertama, kita lihat dulu secara fisik komponen-komponennya. Meskipun terlihat baik-baik saja, namun siapa tahu memang ada tanda-tanda yang bisa kita lihat. Menurut pemiliknya, ada sesuatu yang panas, dan ternyata saat saya memegang salah satu IC, memang ternyata panas. Bisa disimpulkan bahwa terjadi short. Bisa pada IC ataupun juga pada komponen-komponen lainnya. Untuk itu, marilah kita cari penyebab terjadinya short. Dimulai dari jalur yang berhubungan dengan power supply. Kita akan melakukan pengecekan short menggunakan continuity tester. Dimulai dari power supply USB ya. Di sini negatif dan positif. Ini negatif dan positif, tidak terjadi short. Kemudian USB in dan juga normal. Kemudian kapasitor, ini kapasitor input ya. Di sini tidak terjadi short, kemudian kapasitor lainnya. Ini tidak terjadi ya, tidak terjadi short. Ketika short dia akan berbunyi ya. Kenapa kita fokus kepada kapasitor? Dan kapasitor umumnya dipasang pada jalur power supply antara power supply dan negatif ya. Kita akan lakukan pengecekan terhadap semua kapasitor yang ada di sini, dan ini pengecekannya salah satunya biasanya ke negatif ya. Dan di sini kita akan melihat apakah short, apakah tidak ya. Oke. Kita lakukan pengecekan seperti ini ya terhadap kapasitor, dan di sini agak curiga ya karena di sini berbunyi ya seperti ini terhadap negatif dan positif, dan juga ini dua-duanya dipasang secara paralel. Pertama, saya akan menyiapkan soldernya dulu, kemudian kita akan lepas salah satu kapasitor tadi, kemudian kita cek apakah salah satu kapasitor tersebut ada yang short ataukah short pada jalur power supply-nya. Baiklah, kapasitor sudah lepas, mari kita cek untuk jalurnya, apakah jalurnya terjadi short, dan ternyata untuk jalurnya aman ya. Berarti kemungkinan kapasitor yang dilepas tersebut terjadi short. Untuk lebih yakinnya, marilah kita cek kapasitor yang sudah lepas tadi. Nah, sesuai dugaan ya, kapasitor yang dilepas tadi ternyata penyebab terjadinya short pada rangkaian power supply stabilizer ini. Untuk memastikannya, marilah kita coba mengecasnya, dan kita akan bandingkan dengan kondisi sebelum ditemukannya komponen yang short tadi. Nah, indikator pengecasan ini sekarang telah menyala terang, sedangkan sebelumnya bisa kita lihat hanya redup saja, dan itu menandakan bahwa jalur power supply-nya ada yang tersumbat akibat dari kapasitor yang short tadi.
Karena akar masalah sudah ditemukan dan juga rangkaian sudah berjalan dengan semestinya, maka stabilizer ini kita rakit kembali. Perakitan sudah selesai, maka kita lanjut untuk mencobanya. Di sini saya sudah siapkan ponsel rusak sebagai contohnya. Pemasangan ponsel harus seimbang agar tidak membebani motor dari stabilizer ini. Langsung saja kita coba nyalakan. Nah, stabilizer ini sudah bisa menyala dan sudah bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Video ini merupakan hasil dari kamera ponsel dengan menggunakan stabilizer yang kita perbaiki tadi. Itu dia video perbaikan dari stabilizer yang mati total. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.